Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Salam salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Stika Sasawati Zainul Hasan Genggong Prodi D3 Keperawatan. Saya Dela Amalia dengan NIM 14401.20.21.007. Saya Zara Manifatul Latifah dengan NIM 1441.20.21051. Di sini kami akan mempraktekkan atau menampilkan sebuah video tentang berwudu atau bersuci dalam keadaan sakit. Sebelum melaksanakan ibadah, setiap muslim diwajibkan untuk membersihkan diri dengan wudhu. Namun, bagi seseorang yang merasa sakit dan tidak bisa berwudu secara normal, maka bisa menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang bisa dibantu oleh orang lain. Selamat menonton. Mempraktikkan wudu bagi orang sakit secara mandiri. Yang pertama, mempraktikkan wudu bagi orang sakit secara mandiri. Di sini kami membutuhkan beberapa alat. Yang pertama di sini kami menggunakan alat semprot yang sudah berisi air, karena nantinya jika yang membasuh itu bisa lebih mudah untuk membasuh, karena syarat membasuh itu harus ada aliran air. Yang kedua, di sini kami membutuhkan wadah seperti baskom, atau bisa juga menggunakan bengkok jika memungkinkan ada, untuk sisa berkumur-kumur. Setelah itu di sini kami membutuhkan handuk. Selanjutnya masuk ke dalam tahap praktek. Yang pertama, kita menggunakan handuk terlebih dahulu untuk menghindari basah pada pakaian. Setelah itu kita harus membaca niat wudhu terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a li raf'il hadasil azghari fardhan lillahi ta'ala. Kemudian langkah yang pertama yaitu basahi sela-sela jari menggunakan alat semprot yang sudah berisi air bersih. Setelah itu berkumur-kumur. Sunnahnya dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian buang ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Setelah itu membasuh muka dengan cara menyemprotkan air ke wajah atau ke muka. Kemudian usap menggunakan kedua tangan. Sunnahnya dilakukan 3 kali. Membasuh kedua tangan, didahulukan tangan kanan terlebih dahulu dari siku. Kemudian dibantu mengusap dengan tangan kiri. Dilanjut dengan membasuh tangan kiri, dibantu dengan tangan kanan. Gerakan ini dilakukan sunnahnya sebanyak 3 kali. Kemudian mengusap kepala menggunakan air dari depan sampai ke belakang. Sunnahnya dilakukan 3 kali. Langsung dilanjut ke telinga. Didahulukan telinga kanan terlebih dahulu, kemudian telinga kiri. Sunnahnya dilakukan 3 kali. Selanjutnya langkah yang terakhir yaitu membasuh kedua kaki. Mendahulukan kaki kanan terlebih dahulu, menyemprotkannya hanya sampai mata kaki saja. Kemudian dilanjut ke kaki kiri. Sunnahnya dilakukan sebanyak 3 kali. Mungkin itu saja gambaran berwudu bagi orang sakit secara mandiri. Lanjut ke part 2. Mempraktikkan cara membantu orang wudu dalam keadaan sakit. Yang pertama, semprotkan ke sela-sela jari. Jika si pasien menggunakan infus, maka bagian yang ditutupi plester infus sebaiknya kita hindari dari air.
Lalu yang kedua, berkumur-kumur. Siapkan sebuah baskom untuk menampung buangan air kumur. Kemudian minta si pasien untuk berkumur. Lalu semprotkan ke membasuh muka. Gabungkan dua telapak tangan, kemudian beri air secukupnya, lalu usapkan ke wajah 3 kali sunnahnya. Lalu membasuh tangan dari siku sampai yang sebelah kiri. Perhatikan posisi infus yang ada di tangan agar tidak terkena air. Awali dengan tangan kanan terlebih dahulu, dibantu tangan kiri. Lalu membasuh sebagian pangkal kepala. Berikan sedikit air di kedua telapak tangan, lalu gosokkan. Kemudian usap kepala dari depan ke belakang, balik lagi ke depan dan langsung disambung ke Lalu telinga. membasuh telinga dari sebelah kanan sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali juga. Lalu sekarang membasuh bagian kaki. Dimulai dari sebelah kanan. Pasien bisa mencuci kaki dibasuh sendiri dan sampai perawat mata hanya kaki sekedar saja. membantu menuangkan air. Diawali kaki kanan. Dilanjut sebelah kiri sampai mata kaki. Pastikan sela-sela jari dan tumit basah. Upaya memberikan penyuluhan bagi orang sakit tentang wudhu. Mempersiapkan penyuluhan bagi orang sakit tentang wudhu kepada warga sekitar. Salah satu cara untuk menghilangkan hadas dalam ajaran agama Islam yaitu dengan cara berwudu. Jadi berwudu itu sangat dianjurkan ketika seseorang akan melakukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan keadaan seseorang yang sakit? Apakah masih perlu berwudu? Jawabannya adalah perlu berwudu. Karena berwudu ini kan untuk menghilangkan hadas yang ada di dalam diri kita sebelum kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu berwudu dengan cara-cara yang dipermudah yang sudah dibuat. Seperti contohnya dengan dibantu oleh orang lain dengan cara berwudu itu. Lalu tidak menggunakan air seperti biasanya, cukup menggunakan bilasan air seperti alat semprot yang sudah diisi air bersih seperti itu.